Ada yang pernah dengar istilah jenderal yang suka nyanyi? Yup, itu cuma salah satu fakta unik dari Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, atau lebih dikenal sebagai SBY. Tapi, percaya nggak sih kalau ada banyak cerita menarik di balik perjalanan hidupnya yang jarang banget dibahas? Siap-siap, di video ini kita bakal bongkar sisi lain. SBY yang bikin kamu makin kagum atau malah kaget. Masa muda sang jenderal. Kita mulai dari masa mudanya nih. SBY lahir di Pacitan, Jawa Timur, sebuah kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk. Yang bikin unik, sejak kecil dia udah dikenal sebagai siswa yang nggak cuma pintar, tapi juga pendiam dan rajin banget. Fun fact, ternyata SBY pernah bercita-cita jadi guru loh, bukan tentara. Tapi nasib berkata lain. Karena setelah lulus SMA, dia masuk akademi militer. Dan disinilah awal cerita seorang SBY yang kelak jadi presiden dimulai. Dari tentara ke istana. Nah, kalau bicara soal karier militernya, SBY punya reputasi yang luar biasa. Dia adalah salah satu lulusan terbaik di akademi militer, bahkan dijuluki The Thinking General, alias jenderal yang suka mikir. Kenapa? Karena dia nggak cuma tangguh di lapangan, tapi juga punya otak yang encer soal strategi. Oh iya, sebelum jadi presiden, SBY juga sempat menjabat sebagai menteri di era Megawati. Gimana tuh rasanya kerja sama bos yang nantinya jadi rival di Pilpres? Pasti seru banget kan? Presiden dengan 2 periode. Oke, kita loncat ke tahun 2004 saat SBY mencalonkan diri jadi presiden. Ternyata, dia berhasil bikin sejarah. SBY adalah presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilu. Dan bukan cuma sekali, dia berhasil menjabat selama 2 periode. Waktu itu, slogan kampanyenya, "Bersama Kita Bisa," benar-benar nempel di hati rakyat Indonesia. Tapi, di balik kesuksesan itu, ternyata ada banyak tantangan loh. Mulai dari bencana tsunami 2004 sampai krisis ekonomi global 2008, semuanya harus dia hadapi. Sisi lain SBY. Tapi tunggu dulu. SBY bukan cuma dikenal sebagai politisi dan tentara, dia juga punya hobi yang bikin orang geleng-geleng kepala. Salah satunya adalah musik. Yuk, SBY suka banget main gitar dan nulis lagu. Bahkan, dia udah ngeluarin beberapa album musik loh. Unik banget kan? Siapa sangka seorang presiden punya sisi seni yang kuat kayak gini. Selain itu, SBY juga seorang penulis. Buku-bukunya nggak cuma bahas politik, tapi juga tentang pandangannya terhadap masa depan Indonesia. Jadi, kalau kamu cari pemimpin yang serba bisa, SBY bisa jadi contoh yang menarik. Warisan SBY untuk Indonesia. Jadi, apa sih warisan terbesar SBY buat Indonesia? Salah satu yang paling diingat adalah upayanya menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Di eranya, Indonesia berhasil bangkit dari krisis dan mulai dihormati di kancah internasional. Dia juga dikenal memperkuat hubungan dengan negara-negara besar, terutama Amerika Serikat dan Cina. Tapi, di balik semua pencapaian itu, ada juga kritik dan tantangan yang harus dia hadapi. Kebijakan-kebijakannya sering dianggap lambat oleh sebagian orang. Tapi ya, namanya juga pemimpin. Nggak semua orang bakal puas, kan? Jadi, gimana menurut kamu? Adakah sisi lain SBY yang bikin kamu kagum atau malah penasaran? Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar kamu nggak ketinggalan cerita menarik lainnya seputar sejarah dan tokoh penting Indonesia.